Tan, kita putus ya. Kamu ngomong apa sih? Kamu ngeprank aku ya? Gak kena. Enggak, aku serius. Aku mau kita putus. Kamu kenapa? Pagi-pagi udah melamun. Aku putus, Bu, sama Danang. Syukurin. Dari awal juga ibu udah gak serak sama itu cowok. Cuman buruh pabrik. Gajinya berapa sih? Ya ampun, Bu. Aku lagi sedih loh. Kok Ibu ngomongnya kayak gitu? Danang juga ninggalin aku gak jelas alasannya. Nah kan, kamu diputusin gak jelas. Udah kelihatan kan cowok kayak gitu gimana? Padahal kamu selalu belain dia loh. Masih pacaran aja udah diputusin sembarangan. Gimana nanti kalau udah nikah? Bisa-bisa kamu dicerain sembarangan juga loh. Jangan sembarangan ya, Bu, kalau ngomong. Udah, gak usah baper. Bagus deh kalau udah putus. Nanti ibu cariin kamu cowok yang benar, ya, yang mapan, yang kaya, yang kerjanya jelas, ya, yang kehidupannya enak, duitnya banyak. Bu, aku bukan tipe cewek yang mandang cowok dari harta ya. Halah, anak zaman sekarang nggak menilai dari harta. Terus nanti kalau hidupnya sengsara, nyesel. Dikasih tahu malah kayak gitu, biasaan. Setelah saya selidiki, ternyata dia ninggalin saya aja, Mbak, tanpa sebab. Dan Mbak ngerasa nggak ada sesuatu yang aneh di sini? Atau mungkin Mbak sempat berpikiran dia selingkuh? Sempat, saya mikirnya mungkin dia udah punya wanita lain. Tapi setelah saya selidikin sendiri, saya nggak nemu motif ada perselingkuhan. Dia ninggalin saya tanpa alasan yang jelas aja. Ini janggal banget sih Mbak. Mbak pasti merasa ada yang aneh kan dengan hal ini? Iya, saya juga ngerasa ada yang aneh dari diri saya. Tapi saya nggak tahu entah itu apa. Gimana? Gak jelas banget nih, Bon. Iya, Bon, mana? Bos, Intan, Bos. Dia dari gue nih. Hai Intan, mau ke kantor ya? Aku anterin pakai motor. Yuk. Gak usah, Jun. Aku biasa jalan kaki. Terima kasih. Bentar dong. Kamu bisa nangis ya? Siapa yang bikin kamu sedih? Bilang sama Bang Junet, biar Bang Junet yang ngadepin. Gak apa-apa, Jun. Ini karena aku kurang tidur aja. Jadi kelihatan sedih. Serius Intan, aku tuh nggak suka lihat kamu murung. Kamu itu pantasnya bahagia sama aku. Aku jalan duluan ya. Bentar. Sekali lagi aku tawarin sama kamu, aku antar naik motor ya. Enggak, Jun. Udah ya. Lanjut dong, nih Mas. Di saat saya masih bingung, kenapa tiba-tiba diputusin sama pacar saya tanpa sebab. Ibu tiri saya selalu aja sibuk banget nyariin jodoh buat saya. Serius Mbak? Padahal kan hati Mbak tuh masih hancur. Apa ibu tiri Mbak tuh nggak mau ngasih ruang dulu untuk Mbak memulihkan diri? Gak sama sekali, Mbak. Saya udah bilang berkali-kali, saya belum siap. Saya gak mau dijodohin. Tapi kenapa ya Mbak ya? Ibu tiri Mbak tuh begitu kekeh, begitu maksa. Apa dia belum pernah dengar secara langsung dari Mbak bahwa Mbak belum siap? Saya udah sering bilang berkali-kali, Mbak, ke ibu tiri saya. Dan pernah, Mbak, pas saya lagi capek banget pulang kerja, tiba-tiba
di rumah, di ruang tamu udah ada cowok. Katanya itu anaknya dari temen ibu tiri saya. Katanya mau dijodohin sama saya. Sebentar ya Nak Irwan, bentar lagi pasti Intan datang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Intannya datang. Sini sayang. Sini. Intan, kenalin, ini Irwan, anak teman lama ibu waktu ibu kerja di koperasi. Irwan. Intan. Kalian berdua ngobrol dulu ya. Ibu mau bikin minum dulu. Silakan. Saya sudah dengar tentang kamu. Pekerja keras, mandiri, dan gak suka neko-neko. Saya biasa aja kok. Saya tipe cowok yang suka perempuan rumahan. Tahu nggak? Nanti kalau kita sudah nikah, kamu nggak usah kerja, cukup di rumah aja. Nanti saya kasih uang bulannya yang banyak. Hah? Cowok kayak gini mau dijodohin ibu sama aku? Ih, nggak banget. Ngomongnya sombong. Maaf ya mas, aku capek banget tadi banyak kerjaan. Aku ke kamar duluan ya. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Daripada ganggu kamu kerja, saya pamit dulu ya. Salam buat ibu ya. Irwannya kemana? Udah balik duluan, katanya ada urusan. Ya. Aku mau istirahat ya bu, capek banget tadi banyak kerjaan. Capek. Jodoh itu nggak datang 2 kali. Kamu ini perempuan bukan ratu. Nggak semua cowok ya mau nungguin kamu. Gimana kalau ibu jodohin kamu sama Irwan? Ibu tuh lagi ngapain sih jodoh-jodohin aku tanpa persetujuan aku lagi? Ibu kan tahu aku habis patah hati. Justru ibu jodohin kamu itu biar kamu nggak patah hati kelamaan. Irwan itu orangnya baik, nggak kayak mantan kamu. Gak usah jelek-jelekin Danang ya bu. Kamu tuh ya udah diputusin, masih aja belain dia. Aku bukannya belain bu. Aku nggak suka kalau ibu ngejelek-jelekin orang lain. Udah ya bu, tolong jangan ganggu aku. Aku mau istirahat. Capek. Tunggu tuh, iya ya ibu nggak ganggu. Tapi kamu mau kan ya sama Irwan ya? Enggak, ih. Intan. Gak hanya sekali ibu tiri saya menjodohkan saya. Mungkin udah 5 kali. Ya, tapi entahlah. Saya sama semua cowok-cowok itu perasaan saya kurang srek. Mbak, 5 kali itu bukan angka yang sedikit loh Mbak. Dan dari semua calon-calon itu, masa gak ada satupun yang cocok sih Mbak? Gak ada. Entah karena pembawaannya, caranya ngomong, atau perasaan saya aja kali yang gak klik gitu. Tapi yang paling berat itu cowok yang terakhir. Berat kenapa Mbak? Apa karena cowoknya atau karena situasinya? Situasinya, waktu itu ibu tiri saya tiba-tiba jatuh sakit. Katanya sih karena malu udah menjodoh-jodohin saya. Tapi saya nggak pernah nerima. Jadi Mbak akhirnya menerima dijodohin karena merasa kasihan? Iya, bukan karena saya suka sama cowok itu. Karena kalau misalkan saya nolak lagi, itu pasti menyakiti hati ibu tiri saya. Jadi Mbak ini bisa menjadi sebuah beban batin yang luar biasa ya Mbak ya? Antara mau menuruti perasaan hati dan juga nggak mau nyakitin perasaan orang lain. Ibu makan dulu ya, biar bisa minum obat. Ibu nggak mau Tan. Ibu udah nggak selera apa lagi. Jangan gitu bu, ibu harus makan. Ibu emang cuma ibu tiri kamu. Ibu nggak punya hak buat maksa kamu terima jodoh dari ibu. Ibu malu Tan. Belakangan ini orang-orang udah banyak bisik-bisik
Katanya anak ibu gak laku-laku. Dijodohin pasti ditolak terus. Ibu, jangan ngomong kayak gitu ya. Aku sama sekali gak ada maksud buat bikin ibu malu. Jadi kamu terima kan, Tan? Ya, sekali ini aja. Ya, demi ibu dan demi anak temannya ibu. Ya, Tan? Iya, Bu. Aku terima. Kalau ini yang bisa buat ibu tenang. Makasih ya, Tan. Ibu tahu kamu anak yang baik. Jadi sekarang ibu makan dulu ya. Misi. Misi. Loh, Jun? Ini aku bawain buah. Buat kamu sama ibu kamu. Ih, makasih banyak loh. Repot-repot banget. Enggak lah, nggak repot. Santai aja. Apa itu? Alah, buah-buahan. Paling hasil malak dari pasar. Tahu jangan-jangan hasilnya loh. Bu, kok ngomongnya gitu sih? Gak usah diterima. Yang ada nanti kita sekeluarga sakit perut. Karena makan buah haram, hasilnya nyolong. Nih, ambil. Jangan pernah bawa apapun ke rumah ini lagi. Percuma. Kok ngomongnya gitu sih, Bu? Dia kan cuma niat baik. Kamu nih ya, masih aja belain berandalan kayak dia. Udah tahu masa depannya nggak jelas. Mending sekarang kamu siap-siap. Kamu dandan yang cantik, biar calon mertua kamu sama calon suami kamu seneng lihat kamu. Sampai mereka terpersona, ya? Apa, Bu? Jadi Intan mau dilamar? Iya dong. Calonnya kaya raya. Ganteng, punya masa depan. Gak kayak kamu.